Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Raja Lampam Batu Raja. Mohon kepada rekan-rekan saudara sekalian untuk dapat mendukung di channel kami. Like, subscribe, komen, dan bagikan videonya. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bisa diarahkan, bisa diamankan sehingga aksi kita pada pagi ini menjelang siang berjalan dengan baik. Kita sudah komitmen bahwa kita melakukan aksi ini adalah aksi damai. Kita aksi adalah yang sekarang sudah berpuluh tahun masih sakit. Kita juga akan mengungkapkan persoalan pembangunan sejumlah infrastruktur di Oku ini tidak benar. Salah satunya kita mendapat data tentang Jalan Raja Wali 2 yang dibangun asal jadi sehingga masyarakat menerima debunya. Dan yang keempat, kita juga akan menyuarakan persoalan judi capit boneka yang disampaikan oleh pengusaha 3 pengusaha. Ini yang kami dapatkan. Tahu Bapak, judi macin ini lebih kurang 1,5 miliar penghasilan mereka yang dibawa bukan kepada masyarakat kita, tapi dibawa keluar. Nah ini momen 4 yang kita bicarakan. Kita harapkan kita semua berjalan tertib, terutama kawan-kawan dari TV. Sebenarnya kami ucapkan kepada Bapak Polisian yang datang dari TV ini sebenarnya terdata hampir 90. Cuma masyarakat ini ditakut-takuti oleh oknum di desa sehingga yang berani muncul sampai hari ini kami data, makanya kami menunggu lama di depan jalan Ayani tadi. Jadi kita memulai acara ini. Itu yang pertama, mungkin pembukaan. Saya minta harapkan maju lagi bahwa kita aksi damai. Jadi kalau ada nanti yang masuk menyusul, karena memang ada beberapa kita 30 orang, takut kita diselusupi. Jadi kalau ada yang membuat owner tangkap. Nah, saya perintahkan kawan-kawan kepolisian, teman-teman saya tangkap. Tapi kalau dia nyenggol polisi, nggak berputar apa-apa kalau Pak. Izin Pak polisi, saya dengan yang dulu. Pak polisi sekarang pengayom, pelindung, dan pengaman masyarakat. Tentunya kita sampai di sini aman, berjalan lancar. Saya yakin polisi Oku tidak ada yang seperti Sambul. Setuju? Sambul sini setuju? Kita bangga dengan masyarakat Oku. Kita bangga dengan polisi-polisi Oku. Buktinya kita sampai dengan syarat. Walaupun ada intimidasi kawan-kawan di lapangan. Kita kesini hadir untuk menyuarakan masalah masyarakat yang saya sebutkan 4 item lagi. Jadi kita mohon kepada wakil-wakil kami yang duduk di DPR, jangan hanya duduk diam, masyarakat menangis Pak di bawah. Saya sebenarnya bila sampai yang terhormat, kasihan masyarakat Oku tagihannya membengkak, tapi kualitas payungnya tidak bisa diminum. Kasihan kita Pak.
Kalau Pak Polisi sama Pak Jaksa atau Pak Dewan tidak percaya apa yang saya sampaikan, saya memiliki bukti. Saya aja sebelum petani Kapulaga berangkat kita koordinasi dengan ini, kita ke lapangan Pak. Kita ke lapangan, saya tunjukkan siapa pejabat-pejabat PDAM itu yang maling. Saya berani. Aktor ada. Yang punya kita semua. Polisi siapa yang punya? Polisi siapa yang punya? Polisi siapa yang punya? Yang punya kita semua. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Halo. Belum untuk berjuang bagi siap-siap. Karena itu butuh berapa? Banyak niat, jalan yang baru dibangun 3 bulan hancur lagi. Aturan kita sekarang, itulah sama-sama tahu. Kapan aku tercium korupsi, jauhan ini pacar dibalik, orang masuk penjara. Ada dah. Aman semuanya. Masyarakat ini pengen nih jalannya bagus. Saya ungkapkan soal jalan Raja Wali 2 ini khusus. Karena kita dapat fotonya, kita bisa melapor ke kepolisian atau jaksa siapa yang udah foto. Maksud aku yang benar-benar bawahnya. Jalan Raja Wali 2 ini Pak, ini pangku. Artinya dong, Gubernur ini memperhatikan masyarakat kita ini kalau pajak jalannya bagus. Kalau menurut masyarakat, anggarannya sekitar 2 miliar ya banyak Pak, 2 miliar ini. Bangunnya panjangnya sekitar 940 meter, lebarnya 4 meter lebih. Cara bangunnya beda salah. Ya kami masyarakat awam ini tahu bahwa ini salah. Kapan musim tidak penghujan, jalan itu berdebu. Masyarakat di sana, Bapak Ibu sekalian, ngirup debunya ada serumah. Ini juga uang dinas PU. Itu anaknya 3 masuk rumah sakit. Ini tuh dia tahu, kurang sakit doang. Jadi jangan diam. Kalau untuk masyarakat banyak, janganlah berani-berani lah untuk mengangkat persoalan daerah ini. Luar biasa, Gubernur ini bantu kita masuk jalan 600 rumpun Pak. Jadi 7 pikul lebih satu hektar. Diuangkan sekitar 50 juta lebih itu. Nah gitu. Nah itulah kira-kira dibuai. Kalau saya dengar rekaman dari Lominto Makmur, Adi Praja dengan Riko Saputra ini bahwa kalau petani menanam kapulaga untungnya lumayan daripada nanam-nanam yang lain. Nah, mereka datang dengan infokus jelaskan bahwa kapulaga ini nanamnya lemah. Basron ini tinggal di Kota Batu Raja. Kalau masang di depan rumahnya ada jalur perjalanan, dia cucuk Pak. Ngalir ke rumah Pak Basron. Kalau ketemu Pak Polisi, kira-kira ini maling apa tidak? Aku nak dengar Pak Dewan, maling apa tidak? Maling itu maling. Itu punya daerah. Jadi kalau kita masang cocok sate istilahnya itu kira-kira pasalnya masuk ada pencurian. Tidak ngomong apa daerah. Tidak ada veteran coba. Ini fakta. Saya katakan ini fakta. Minum. Gaji kepala PDAM itu 20 juta Pak, saya cek. Kalah DPR, kalah gaji bupati, apalagi kemenang, kita bahas kemenang. Bapak Dewan yang terhormat, Bapak-bapak, Ibu anggota polisi yang menyayangi kami, Pol PP yang menjaga kami ucapkan terima kasih. Kali ini masalah capit boneka, aku tidak tahu mesin-mesin yang aku masukkan inilah. Jadi hal ini sangat meresahkan bagi kami. Kami selaku pernah mantan RT jadi mantan sekarang, jadi dianggap tokoh masyarakat di Kelurahan Sukarjaya, dan juga selaku korban karena ada anak ini yang SD. Pagi ini aku ketawa sebenarnya, karena semalam aku tidur agak larut malam, jadi minta duit suruh nggak kayak, uji nggak 4.000, tahu-tahu 14.000. Iya. Nah jadi dia ini main capit boneka ini.
Di rumah itu kalau nak buktikan uji muslim tadi lebih dari 60 boneka itu. Nak buat apa? Cuma oleh karena dia terbawa emosi dengan kawan, kawannya dapat, dia tidak, minta lagi duit. Dia 1.400 pusing, omset miliar. Tadinya anak aku tadi berharap jajan, menolong pedagang juga. Dia istilahnya beli pisang goreng 2 iko. Perputaran ekonomi di dalam Kabupaten Oku itu terjadi karena pedagang beli pisang dengan petani itu, beli tepung dengan pedagang itu, beli minyak dengan kawan itu. Sekarang kalau beli capek duit itu lari kemana? Menurut pelajaran yang kami pelajari di sekolah itu ekonomi pedagang model itu kasihan. Jadi dalam hal ini kami minta kepada penegak hukum dan Bapak Dewan agar dapat capit boneka ini di Kota Batu Raja kalau bisa dihilangkan. Setiap hari kami keliling di Lampung itu, sampai ke pelosok-pelosok nanti capit boneka. Apa di Kota Batu Raja menjauhnya? Bahkan titik-titik ditempatkan mereka mesin itu tahu pintar di dekat sekolahan SD, dekat SMP, di dekat pasar-pasar tradisional. Bahkan kemarin aku kondangan ke daerah Batu Putih, di depan main Batu Putih itu ada capit boneka. Nah, yang aku mengalami bukan aku. Tanggal 3 Oktober 2007 diharamkan permainan capit boneka ini. Ya mana aku tidak ngerti hukum, saya lagi jarang. Iya, aku jujur baik. Jadi tidak tahu aku haram apa dulu ke kelas itu. Sangat menyalahi karena anak-anak terdedikasi ke depan itu penuh buayan-buayan yang kurang baik bagi generasi anak-anak kita. Dan juga sesuai dengan himbauan dari Ketua MUI Batu Raja Timur, Bapak Julpan Bahor, dikatakan bahwa sangat miris dengan adanya capit boneka ini. Pengamanan kita itu sudah tepatnya supaya tidak bisa lagi. Nah, kalau barang keluar ke DP, ibaratnya tidak bisa lagi mengalah. Kalau soal misalnya kata Pak Yudi ada dewan pengawas, kita tidak lagi itu, tapi setidaknya dalam 5 negara itu bisa baca itu. Kita sudah sampaian saya, bagusnya ini tidak pas. Dilakukan hilang barang bukti di pasarnya atau di mana. Jadi terjadinya udah setahun. Kalau rumah juga kayak itu, boleh ditanya ke penghuni di rumah. Jadi seperti itu. Mungkin yang ketiga Pak ya. Yang ketiga ini saya mendapat ratusan tanda tangan dari warga Jalan Raja Wali. Mereka mengeluhkan soal pembangunan jalan sepanjang 940 meter persegi dengan lebar 4 meter, kemudian tinggi 20 cm. Nah, warga di sana setelah jalan ini dibangun mengeluarkan debu banyak sehingga orang pegawai PU sendiri anaknya tiba-tiba mati dengan debu. Nah, setelah kami turun dan lihat ada pemberitaan juga dan wartawan juga bertemu lapangan, ternyata masyarakat mengeluh terjadi gejolak di sana. Dan bahkan kita mendapat warga di sana, Pak Sutrisno saya sudah jelaskan di lapangan tadi, dia paham persis. Oleh ini sejak awal tidak ada pamerek, ini sudah menyalahi aturan, guru besar. Lalu harus banyak, ya. Kemudian persoalan ini juga kalau dites itu jelas. Kalau perkiraan tim ahli kita dari Profesor ini bahwa itu tidak layak. Ini setelah kami turun dan informasi juga bahwa ini bukan proyek aku. Sangat disayangkan gubernur sedang kita jalan, tapi faktanya jalannya tidak sesuai.
Jadi ini kita suarakan. Kalau memang ini perlu kita ajukan ke apa petugas hukum, polsek atau polres atau kejaksaan, kita berpengaruh. Karena masyarakat sana. Jadi tolong Pak Anggota DPR, Pak Presiden, Jaksa, tolong dikawal. Aku siap hari ini, kami sama kawan-kawan yang hadir, kita turun ke lapangan, amankan. Kita bukti dapat. Itu masalah kedua. Izin Pak Dewan sedikit menambahkan masalah PDAM. Itu masalah pendistribusian air ke masyarakat. Nah itu sudah beberapa tahun ini sebenarnya kendala itu sudah dialami oleh masyarakat. Khususnya yang terpantau oleh kami itu di daerah Sekerjaya. Itu ada beberapa RW, RT yang mengalami yaitu kelangkaan pendistribusian air. Contohnya di RT 7, RT 8 itu masalah suplai air itu sangat minim. Warga itu harus menggunakan mesin penyedot, mesin bantu. Seperti sanyo di rumah mereka masing-masing. Kalau tidak ada bantuan mesin sanyo, air itu tidak mengalir ke rumah warga itu. Jadi warga itu udah 2 kali dibebanin masalah pembayaran. Bayar beban listrik, sanyo, sudah itu masalah bayaran PDAM. Kedua, masalah pendistribusian air ke warga itu sering tidak tepat waktu. Dengan alasan mereka itu air di booster atau penampungan yang di bakung itu tekor, kosong. Sehingga harus menunggu kadang-kadang sampai jam 7 malam baru dialirkan. Itu pun kadang-kadang tidak dialirkan. Jadi sangat banyak istilahnya itu masalah-masalah yang dialami oleh warga masalah PDAM ini. Dan masalah kualitas air. Kualitas air itu sangat buruk. Apalagi di saat musim hujan. Posisi air organ itu keruh, butek kan. Air yang mengalir itu ke warga itu sama persis dengan posisi air organ di saat air itu keruh. Jadi air itu sangat tidak layak untuk dikonsumsi atau buat mandi, apalagi untuk air minum itu kan. Ya kalau kami ngomong tadi kalau keruh mungkin wajar Pak, tapi kita ini manusia, kira-kira wajar tidak untuk mengkonsumsi air yang campur lumpur, mana keruh lagi. Itu kalau dialirkan jam 5 sore, nanti jam 10 malam lumpurnya itu turun ke bawah Pak. Tapi kondisi air masih tetap keruh, tetap utuh. Nah itu yang jadi masalah untuk warga yang menjadi konsumen PDAM, termasuk saya juga. Jadi itu tambahan dari kami sebagai konsumen PDAM. Itulah kegiatan tambahan kita ini. Bapak Ibu DPR kemudian Bapak Wakil Polres ini dipacu oleh perbuatan diri PDAM sendiri. Wajar kalau anak buahnya di lapangan berani maling. Contoh, kami menemukan kwitansi ada masyarakat yang memasang jalur PDAM melalui pegawai PDAM bayar 3 juta, sambungannya sudah masuk, banknya sudah masuk, tapi meteran negatif. Apa cara bayarnya? Jadi gratis. Jadi oknum pegawai PDAM ini mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara mencuri banyu. Itu Pak, kasar PDAM. Setelah kami selidiki lagi kemudian
Berdasarkan laporan masyarakat, kami langsung turun investigasi ke lapangan. Ternyata di RUT PDAM sendiri di rumahnya tidak ada bendera. Tapi di rumahnya ini saya tidak lalu foto. Oke, karena ketahuan bukan punya kata walaupun tidak dibayar. Aku ajukan salah satu wartawan kita investigasi ke lapangan. Ternyata ada puluhan bed yang milik Adi Kusno itu tidak ada bendera. Ngambilnya dari mana? Dari tempat pengumpulan batu. Masyarakat sana tahu. Pak DPR. Makanya saya mengajak DPR, Bapak Kepolisian atau Bapak Jaksa, kita sama-sama buktikan. Kalau aku bohong, ditangkap aku tidak apa-apa. Kalau memang aku bohong, tapi kami sudah dapat foto, sananya juga. Setelah kami demo ini mencuat, segera dia memasang PDAM, kami sudah ada bukti bertuangnya ada. Dan menurut pegawai PDAM, dia ngambilnya itu muncul dari Pak Wakil. Pak Ketua nggak Pak Wakil. Banyak tuh hasilnya, tahu hasil komando. kita lapangan, kita tengok. Kami mau buktikannya. Nah, pengaduan aku ngadunya pribadi. Bersama wartawan kita itu. Lalu udah, jadi tuntutan kami pertama, bicarakan nanti pusat. Kalau sebut, kalau dia bicarakan aku, kenapa punya berarti? Aku siap berbicara Pak, tapi harus berbicara. Nah, ini demi untuk kepentingan masyarakat dan lagi mungkin demi Pak Hewan, Ibu Dewas, untuk mematikan kita masyarakat biasa ini, bangunnya tidak selalu lurus. Jadi untuk kami kalau DPR, kalau polisi, kalau jaksa, buktikan kita di lapangan. Ini terkait dengan benar untuk bupati Pak, kami mau Pak, waktu kami lah baca desak dulu lagi untuk baca itu semua. Lakukan itu. Kalau kasus ini saya jamin, kalau Adi Kusno tidak bisa diperiksa oleh Bapak Dewan, khusus secara tuntas oleh kepolisian, Adi Kusno ini adalah pejabat yang mati selama berkali-kali hidupnya. Dia punya banyak kasus, tapi sudah cukup. Aku punya keluh lagi untuk Adi Kusno. Tidak aja Pak, kasihan masa lalu. Jadi aku kalau sudah agak naik dari sebelum ngomong Pak Adi Kusno, tidak ada masalah dengan berlaku. Aku pernah. Ambil contoh deh, kapolah dari permintaan. Perwakilan demo kami hari ini diterima di ruangan DPRD Kabupaten Oku. Untuk penghangat. Tapi Pak ya penghangat itu dikirim ke sana. Itu harusnya balik ke sini ya. Harus balik sini dulu biar Harus ke Bapak nih ya. Indikasi yaitu PDAM muncul air, kedua tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan PDAM kepada masyarakat. Wah, itu kan itu menunjukkan nanti kalau untuk kualitas
PDAM dan kami panggil PDAM secara utuh. PDAM tetap menyerap aspirasi dari masyarakat. Dengan usul yang pertama tentang indikasi dari PDAM Mali Air, kalau menurut saya para demo kalau memang punya bukti yang kita langsung polisi. Karena lembaga kita kan untuk mengawal. Jadi kalau kawan-kawan memang saya yakin dan punya bukti, itu bagian dari kemudian. Ayo, kami minta perjuangan jangan kamu ngambil, jangan cuma lapor ke DPR. Siap. Yang kamu punya itu lapor ke polisian. Siap. Dan kita sini kan kami jawab bagaimana perjalanannya. Itulah kira-kira yang kami tambahkan. Untuk pelayanannya ini nanti mungkin dalam waktu singkat dan kami panggil PDAM secara jajaran tentang kawan-kawan. Kalau besok hari ini Pak. Jadi kalau memang hubungan PDAM tadi menurut nawasnya bisa dihadirkan apa-apa dihadirkan. Jadi kalau memang kita mau rapat di hari mengundang dari rekan-rekan sekalian juga tidak apa-apa, silakan dijadwalkan dan sampai ke koordinasi. Jadi dari maka kalau memang ada penelitian terhadap air, kita harus berjalankan peristiwa ini harus dikirim pada tempat hukum. Karena ada tanggung jawab seorang direksi dan tanggung jawab seorang pribadi melakukan itu dua hal yang berbeda. Jadi silakan juga laporkan kepada tempat hukum supaya bisa diproses dan bisa mengetahui bersama-sama apakah itu memang ini memang terjadi atau tidak. Jadi sekarang bahwa itu korupsi. Kalau itu kan baru buat tuntutan yang disampaikan kita dengarkan lagi ada 4 dari tuntutan itu. Kalau memang memungkinkan tanpa kita panggil dalam waktu yang bersamaan kita akan panggil. Tapi kalau memang 4 itu nanti ada banyak yang perlu kita tanda, kami dari komisi juga minta waktu yang berbeda. Mungkin nanti kita akan panggil waktu dan reaksi sehingga pembahasan bisa lebih terarah. Nah ini ada dari perbankan, ada PDAM yang kemudian kita tidak tahu yang lagi. Kami pikir ini adalah tuntutan 2 yang lagi. Saya kira baik sekali. Komisi 3 kemungkinan dalam waktu dekat akan memanggil Dewan Pengawas, Bapak Ibu. Karena kalau kita panggil dirinya jawabannya selalu begitu. Karena kami kasus ini sudah berulang kali kami panggil begitu. Maka Komisi 3 ada perwakilannya Bapak Tito, MS Tito akan memanggil Dewan Pengawas. Sedangkan permasalahan yang ketiga soal jalan tadi karena bagian daripada Komisi 2, maka Komisi 2 akan terjun ke lapangan mengawasi jalan Raya Wali 2 itu. Terima kasih. Terima kasih. Kembali tadi terbukti belum dengar. Dari Komisi 2 juga akan besok sudah akan dijadwalkan untuk turut ke lokasi besok. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kontrakan milik Adi Kusno itu kalau kita kontrak sama bolehlah masuk. Pokoknya air full 24 jam. Air berapa? Itu tidak full 24 jam. Bahkan ada yang mati siang, malam itu belum lagi kualitas baru. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh masyarakat dirasa seperti kita daerah di sini. Kalau istilah cocok sate, kalau di daerah lain itu sudah tampak oleh Indonesia. Tapi waktu ini saya yakin ini belum tahu kawan-kawan polisi. Maka supaya ini tidak dipolitisir, kita turun hari ini, kita membukti, jadi bisa ini diproses secara hukum. Itu pengen kami. Makanya saya biarkan, saya berani bertanggung jawab. Dan kwitansi yang pembayarannya ada, rumah itu sudah tidak dimeteran,
BDM dia keluar itu tidak ada bicara. Berapa banyak kerugian? Baca Bapak DPR ini yang sudah menganggap kerjaan itu tidak lagi maju. 0% kabarnya kami terima. Sementara orang seperti itu, bangun itu bangun yang kualitas bersih. Kalau saya dijual, cuma saya tidak ada bukti. Saya tidak ada bukti saja. Karena itu juga harus dijual. Sayang, makanya kami menutup. Pertama, kawan-kawan DPR, kepolisian, ahli jasa kita dulu. Kita buktikan orang muslim. Nah, kita mendesak apabila ini terbukti proses secara hukum, pecat Adi Hussein dari demo. Ini baru fair. Kasihan masyarakat. 3 bulan rumah masyarakat kita yang tidak banyak tidak tahu kualitas baru tidak ini tidak dijalankan, tidak diterima bangun itu, tidak dipakai. Faktanya di lapangan, kajian 870. Mana debit penghitungan debit bangun ini? Itu dipertanyakan masyarakat. Sebenarnya banyak orang masyarakat ini ingin datang di sini, tapi saya tidak bisa mengkondisikannya. Karena terlalu banyak. Belum lagi yang kakak keluarga yang 90 orang terpensel. Karena ada jalur pipa PDAM, saya gali, saya cucukkan istilahnya cucuk sate atau apapun bentuknya, sehingga air PDAM itu juga mengalir ke rumah saya. Saya tanya dengan aparat kepolisian, kira-kira gawe ini maling banyak atau tidak? Mudah untuk maling. Jadi kawan-kawan yang bertanya ke kepolisian ini ya maling, karena bukan hak itu. Kalau dilihat dari liriknya, itu ya memang perjudian tapi bentuknya mereka. Nah, maksud saya begini, kan ingin saran saya yang kita dari pihak mobil salah melakukan tindakan. Ada baiknya wakil mendorong untuk mengeluarkan. Jadi tidak hanya berbicara testimoni bahwa ini dilarang, tapi ada fakta dan segera dari pemerintah mengeluarkan perda. Perda yang didanakan dalam artian jadi nanti kita yang bersama politik sudah bergerak di mana-mana saja. Kemarin setelah dapat laporan dari masyarakat, saya bersama wartawan mengecek lokasi tempat orang budaknya di mana. Ketemu Pak laporan itu, ketemu. Tidak mau makanya ngomong kecolongan itu ternyata di arah Samsat itu tinggal. Sudah wanti-wanti kamu di sini aku tidak ini sama wartawan. Ternyata ini Pak orang yang begini aku saya ini. Kadang-kadang tenang lah. Walaupun dia berada di mana, misalnya mungkin masih dapat, ya. Sekarang dulu kami jadi sama dijelaskan tempatnya sudah dapat. Anggota tidak turun, berdasarkan laporan wartawan dengan tambah di Pak ini, alhamdulillah kami tidak dapat. Posisinya dilakukan turunkan. Bocor ke bintang lagi. Nah yang anehnya lagi, nano yang saya itu ngaceh. Ya orang kena itu yang mau ngaji ya seperti itu ya. Tapi mau kerjasamanya dengan dia alam bertindak ya didukung oleh terima kasih Ada beberapa keliru pada diterima dan ini merusak. Ini sangat merusak. Tapi alhamdulillah saya sudah komunikasi dengan para pintar beberapa hari sebelumnya dan sebenarnya sangat positif. Ini memang tak jelas kalau ini kecolongan kita. Iya. Saya yakin kalau soal ini kan tadi berarti anggota yang cukup main saya yakin itu dengan baik dari saudara Asa. Saya yakin masalah ini sepertinya kecil tapi dampaknya sangat merusak generasi. Ternyata hasil kumpulan 1.000 anak itu kalau saya waktu itu hanya besar. Jadi kita kalau Pak ini juga ditambah sampai DPR, kemudian DPR, kawan-kawan semua. Kalau ternyata masih berada di OKU, ya saya dengan kawan-kawan petugas akan kirim secara resmi. Ya, kita angkat barang itu dari secara itu Pak. Dan sampai ini terjadi hendaknya dalam minggu depan seluruh
seluruh dukcapil ini tidak ada lagi. Itu tuntutan yang poin ketiga. Kemudian tambahan lagi Pak, masalah ikan dopo Kapolda Sumatera Selatan yang melarang secara resmi dimainkannya musik reggae. Jangan tidak bangga-bangga tidak sekali. Jadi musik reggae ini resmi diomongi oleh Kapolda kita, diomongi Kapolda aku tidak boleh lagi main di umum, baik di acara hajatan, malam hari, siang hari, apalagi kami pernah mendapatkan informasi bahwa di DPR RI ini juga pernah keliling yang namanya baik, padahal joget anak muda itu banyak di S1 atau dimasukkan dari ngomong-ngomong. DPR saya yakin juga lemah dengan musik DJ, dan hanya ngomong-ngomong, ngomong ada waktu. Nah ini kecolongan Pak. Kalau bisa, tolonglah Pak DPR ini dengan membawa kami sangat menghormati semua kita ini. Jangan lagi ada lagi yang musik driving ini main di DPR. Kalau ini masih terjadi Pak, saya udah dari DPR dan saya tidak menghormati lagi waktu kami di sini. Kalau ini masih terjadi, minta maaf Pak karena ada keras saya lebih jangan satu terulang. Ini sangat membahayakan. Ini masyarakat mengeluh kualitasnya sangat buruk pembangunannya. Dan kalau tidak salah ini bantuan gubernur proyeknya itu bahasanya. Bantuan ya. Monggo Bu Umi. Terima kasih. Terima kasih atas pemasukan dan sarannya. Mohon maaf ini mungkin kami juga merasa mungkin kekurangan pengawasan dari kita juga ya. Karena ya ini ada 13 kecamatan dan kami juga sebagai anggota 35 ini juga terbagi dari 4 daerah. Jadi mungkin kita sama-sama berbagi untuk pengawasannya Pak Pimpinan. Kebetulan saya lebih banyak pengawasannya ke dapil saya di dapil 2 dan teman-teman yang di dapil 1 kecamatan Timur ya. Maaf suara diserap semalam lagi ada. Untuk ini saya satu ketua komisi 2 yang membidangi pembangunan ini, insya Allah dalam waktu yang cepat akan panggil dari dinas PUPR karena ini baru 2002 dari tahun 2002. Jadi mungkin ini dulu yang saya bisa sampaikan karena saya mau mohon maaf saya secara pribadi juga belum mengawasi ke sana kan. Jadi saya minta waktu mungkin dari komisi 2 akan segera ke lapangan dan bersama dengan dinas PU yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ketua kelompok kami harapan baru, Bapak sekalian. Ahal Kasrul. Di sebelahnya itu Pak Sahya. Dia ini media juga dan Darul Putri. Kemudian saya bisa kenal saja. Sholat kita Pak Hajar juga di sini bersama beberapa teman saya tadi. Saya akan kembali mengutarakan persoalan-persoalan yang dihadapi yang dilaporkan kepada kita dari forum komunikasi sosial bersatu. Kemarin saya sudah diterima baik oleh Pak Henry, Pak Muslim, Pak Muslimnya memang banyak pertanyaan beliau kan, intinya menunggu kalau bisa jangan ada yang hilang dari Pak Henry. Dan tenaga oleh Pak Henry, walaupun beliau tidak bertemu dengan saya yakin beliau begitu kita. Ada 4 persoalan yang akan saya paparkan Bapak Presiden sama Ibu sekalian. Mungkin ini perlu juga hasil dari kepolisian. Intinya saya harapkan juga dari kejaksaan. Jadi satu, karena yang kami tuntut ini masalah hukum semua. Jadi kami datang ke sini menyuarakan dari hati kami yang paling dalam bahwa persoalan yang kami utarakan ini benar-benar menyentuh petani masyarakat bawah.
Saya saja beberapa kali ini biasanya nanam jagung pakai bed, tapi kena terbuai berdarah yang manis beberapa ada bisa. Itu mereka sekolah untuk menanam kapulaga. Kapulaga ini dijelaskan secara detail oleh mereka. Ada satu namanya Riko Saputra dari Siti Mitrawal. Kemudian ada namanya Adi Praja mengaku dari Sidomuncul. Dan juga dari Siti Lobito Makmur Jakarta. Kronologisnya mereka ini dipertemukan oleh Kades Dewa. Sebenarnya pihak sipil ini saya yakin tidak mungkin tidak masuk kepada Dewa kalau tidak melalui Samana Kades. Silakan masuk Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dewan. Hadir. Lanjut Dewan. Jadi setelah pertama kali pertemuan di depan Danjur 0400 membicarakan masalah kapulaga, bla bahwa kita akan membudidayakan kapulaga, sejenis tanaman berkhasiat, tanaman jenis untuk obat-obatan. Salah satu petani dari Alewa, Kecamatan Mengkidi, dan masyarakat umum lainnya untuk hadir di ruangan DPRD. Perlu kami sampaikan SSD ya, SSD. Perlu kami sampaikan juga bahwa hari ini juga karena ketua DPRD ada bersama dengan Bupati di Kecamatan Sengajona, menyusul nanti wakil ketua DPRD akan hadir juga. Dalam hal ini kawan-kawan anggota DPRD hadir juga pada pagi ini. Yang pertama Ibu Mia tadi, beliau ketua komisi 2 di sebelah kanan saya juga hadir. Saya Naproni, wakil ketua komisi 1. Di sebelah saya Bapak Insinyur Saifuddin Abe, sekretaris komisi 1. Sebelahnya lagi Bapak Tito, anggota komisi 2. Bapak Perwin juga hadir di komisi 1. Jadi kawan-kawan ada 5 anggota DPRD yang menerima Bapak Ibu sekalian. jadi situlah kami sekarang merasakan pihak bank sesuai dengan kerja mereka setiap bulan pihak bank itu keluar anggota ini untuk menagih dana pokok yang dipinjam dan bunga. Sedangkan anggota itu apa membayarkan? Sebagian tua aja begini modelnya nggak ada buah, sebagian besar mati. Ini Pak. Pak. Nah, jadi di sinilah Diangkat lagi. malapetaka yang kami alami di kelompok ini, sehingga tidak ada jalan lain kecuali cerita hati kami ini kami sampaikan kepada Direktur. Terima kasih. Wakil kami yang di terima kasih. Kami dari kelompok tani harapan baru desa Pekanbaru yang mengikuti telah diterima dengan secara baik di sini. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang Sini. besar tadi. Jumlah anggota kelompok tani itu yang mengatasnamakan harapan baru ini 25 orang. Mendapat bantuan 30 hektar. Cuma satu kelompok tani yang mendapat iuran dana untuk budidaya kapulaga. Akan saya tambahkan penjelasan dari media Bapak Muslim sebagai SD waktu penanaman perdana
itu dihadiri oleh kelompok tani di Bogor masih utuh di depan rumah kita, bahkan kita setiap minggu Pak, yang membuktikan bahwasanya bibit kapulaga hibrida yang ditawarkan oleh si muncul 8 bulan satu rumputnya bisa menghasilkan minimal 3 on. Satu kelompok tani itu mendapat 2.600 ton seharga 3.500 dan kumpulnya 2 ton 2,5 kali pemilu ditambah pupuk cair 18 ton itu kejadiannya itu masa penanaman perdana dan masa penanaman secara keseluruhan itu di bulan Oktober. Jadi bulan Oktober 2021. Tercatat sehingga lebih di bulan Oktober 2022 yang kami tunggu 8 bulan bahkan dari 25 peserta anggota ini cuma 3 orang pertanyaan data, kemudian setelah itu untuk restoran untuk berbuat lah bagi kita. Jadi ya petani ini karena diterangkan secara fokus di dalam kelompok kami itu kecernaan hasilnya pulau kita dan bisa panen selama 7 tahun. Jadi dengan menanam kapulaga ini dalam masa 1 tahun mereka sudah unggul, itu intinya. Mereka petani itu setahunnya macam balik pinjaman uang bank itu 35 juta. Jadi dengan menanam kapulaga selama 1 tahun kira-kira dapat duit antara 50 sampai 70 juta. Jadi kecil kalau balik ke pinjaman 75 juta. Ya tertarik lagi tertarik. Nah, dalam perjalanannya petani tidak tahu dari mana dulu untuk menanam budidaya. Mereka menjelaskan di awal sudah muncul menjelaskan. Nanti mereka yang mencari bank yang menggunakan pengenalan. Ketemulah dengan bank, katanya ada bank yang mampu untuk membantu petani menanam kapulaga, yaitu BPN Agritran Batu Mata yang ada di sebelah timur. Tentunya bank menyatakan mereka pengen ambulan kan gitu. Makanya dijelaskan oleh pihak yang CPC itu tadi bahwa Bank Agritran siap membantu mengucurkan dana 35 juta untuk setahun. CPC ini ngomong dengan petani, dengan bank, galak bank itu. Bank itu ada namanya Sugar, setelah saya namanya Pak Herman, lapangan survei. Perbuatan yang akan baru, saya ambil 2 paket. Saya nggak tertarik sebenarnya itu di telepon KDS, namanya dikasih penjelasan, kalau mama mau ikut katanya ini kesempatan yang bilang itu kan. Kalau kamu nggak dikasih tahu nanti kamu juga apa itu namanya kecewa, bilang gitu kan. Akhirnya saya ikuti. Yang saya tahu itu iming-iming dari pengakuan adik saja sebagai oknumnya sudah muncul katanya itu bisa menghasilkan satu rumput itu 3 on. Dalam jangka 8 bulan itu udah berhasil, udah panen. Dalam 1 tahun itu udah kita modal sama. Nah, untuk selanjutnya itu penanaman kapulaga ini bisa bertahan 10 tahun. Kalau kan kena hasil pupuk mereka ada dalam itu pupuk sidokaya cair. Dia bisa menjanjikan kalau dipupukkan ke jagung itu kalau 1 hektar dirgasan 5 ton dia siap itu namanya pupuk lebih dari 5 ton itu jaminan mereka itu meyakinkan saya itu kan. Yang lagi
berhasil katanya gitu pupuk sudah kayak cair. Nah, nyatanya saya setelah yang 2 hektar itu saya belum bisa kita tuntut ada peristiwa akar siapa yang kontrak itu jadi penting. Jadi mungkin ketuanya tidak Pak, mungkin sudah dijelaskan sama saya. Kita bicara kami menurut administrasi saya tanya ini ada petani oh tidak ini langsung orang per orang tapi tidak tahu petani tidak tahu tapi tidak punya bukti bahwa dia bisa menyalurkan uang itu memang tidak datang setiap orang petani orang per orang kadang-kadang memang 2 orang atau 3 orang menghadapkan dan katanya akadnya itu bukan orang orang per orang ya orang per orang artinya uang masuknya orang per orang atau dekat langsung ke dipotong atau dan masuk dulu lalu ditarik lalu ditinggal langsung dipotong. Jadi uang yang 35 juta itu Pak dan katanya pinjaman dengan sandera dengan anggunan tanah tadi yang diterima di depan muka petani itu cuma 9 juta 600 Pak bukan 35 juta. Jadi kalau kita datang tadi ya pinjam uang sekian misalnya beberapa uang yang ada di muka itu kan 9 juta lagi yang diterima artinya ada slip transfer dalam tangannya yang ditandakan 40 juta yang 45 menjadi 9 itu kan ada dokumen yang harus ada tadi apakah ada pada saat akad yang meminjam kemudian ada slip transfer misal ada uang 9 juta itu tapi dalam nanti kita kalau perbedaan itu silahkan di dalam setelah mendengarkan dari Pak Muslim dari SD ini memang artinya ada unsur penipuan di sini karena dia mencatut nama Sido Muncul sampai sekarang tidak ada kan tapi mengatasnamakan Sido Muncul. Yang kedua dana itu masuk ke rekening pribadi dan petani kebingungan oleh kalau hasil taninya mau dijual kemana kan pastinya bingung karena mereka kalau disuruh nanam gitu saja. Nah yang pertanyaan pertama adalah bantuan mereka karena teman-teman petani menerima hanya 9 juta sekian dari 45 juta itu hanya dapat bentuk bibit atau apa yang diberikan ya. Jadi begini Pak, jadi dari awalnya dia bilang 35 juta uang ini saat datang ke bank menandatangani berkas langsung mengambil surat tanah yang diterima ini 9 juta 600 ini untuk biaya operasional. Ya, terima kasih Pak Budi mengalir bagi saudara terwakil. Terima kasih. Ini kawan-kawan wakil ketua DPR juga berhadir mudah-mudahan bisa direspon dengan baik oleh wakil-wakil rakyat kita. Jadi dari 35 juta itu yang di depan itu yang di depan tengok mampu oleh para petani itu 9 juta 600. Biaya kerja ya Pak. Nah sisanya yang 25 juta 400 itu katanya untuk ditransferkan ke Riko Saputra atas nama PT Siti Rawal untuk pembelian bibit dan buku 25 juta 400. Karena mereka yang jelasnya itu kan ada biaya itu. Dan itu maksudnya dengan distribusi kami. Saya mau nanya langsung kepada kelompok tani. Berapa kelompok tani yang dibantu yang bermitra dengan apa DPR atau yang sipil tadi
sebelum Ya, berapa kelompok tani dan berapa jumlah seluruh masyarakat yang menerima. Mungkin ya mungkin ada sampel ya, mungkin ini ya kita harus tahu juga kan bagaimana dari awal mungkin proses kerjasamanya mungkin sudah dijelaskan mungkin ya, sehingga tidak mungkin langsung barang ini ujuk-ujuk pihak bank membantu para petani. Nah, itu kan harus kita sama-sama. Oke, tapi tidak ada prosesnya barang ini karena ini mitra mungkin kan mitra yang sudah dijelaskan oleh Pak Muslim tadi, mitra dana petani disiapkan pendanaannya, pasti ada pola-pola yang sudah disepakati bersama oleh masing-masing pihak. Jadi perlu kita jangan sampai menjas tahu-tahu ini penipuan. Jangan-jangan ada yang tani lain sudah berhasil dan sudah panen dan sudah jual, jangan-jangan. Nah, ini kita harus tahu juga ya nantinya kan, biar kita tidak mengambil hal-hal yang unsur minuman. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ini mungkin saya suruh Pak Ketua Komisi. Sebelumnya kami mau bertanya dulu nih, sebenarnya apa yang dibutuhkan, apa yang dimasalahkan? Kami belum jelas. Baik, kita langsung aja ke koordinator SND untuk menyampaikan biar pihak BPR mendengarkan. Jadi terima kasih Pak Ketua. Tadi kami sudah berorasi. Saya juga sudah pernah ke kantor Bapak, ketemu dengan Pak Sugeng, sama Ibu manajer juga. Jadi yang dipersoalkan ini adanya juga manipulasi dan kerjasama, ada kebohongan terhadap kelompok tani. Jadi kalau penjelasan bank secara proses bank dibilangi oleh Ibu kemarin, ini saya pastikan Ibu tidak ada. Ibu ini menjelaskan kelompok tani itu tidak ada, tapi maksudnya mengakui ada kelompok tani. Uang kata Ibu kemarin cair di depan masing-masing kelompok tani. Kami tidak tahu kelompok tani. Kami mencairkan itu, kami panggil orangnya, orang per orang dengan anggunan apa sertifikat atau surat tanah. Kami sudah survei katanya ke lapangan sehingga kelompok tani orang per orang ini layak mendapatkan pinjaman sebesar 35 juta. Nah, kami ingin melihat adakah kerjasama pihak PT Mitra Uang dengan Agrita, karena kelompok tani ini tidak kenal dengan Agrita. Yang mendatangi kelompok tani ini ke bank ini kalau menurut ketua kelompok tani berawal dari Mitra Uang dan PT Sido Muncul. Pokoknya awal-awal studi-studi supaya ini cair. Kalau kamu banyak tanya, saya begini. Nah setelah ketua bank ini Pak Asdol sebelah saya ini keluar ketua kelompok tani harapan tani dibuat namanya ketua petani harapan tani desa pada dewa datang bawa istri bawa surat tanah. Setelah datang jadi standar bank itu tidak menjelaskan lagi Bu kepada petani kepada DPR dan dijelaskan tidak pokoknya nanya tanah. Tanah. Setelah saya cek, jadi tanah-tanah itu banyak hitungnya. Salah satu dari tanah itu untuk ikatan dengan notaris. Nah ini nyala. Ya apa tidak ngajak dia notaris bertanah itu kan para berani. Itu poin pertama. Yang kedua, ada potongan itu administrasi dibuat dari 35 juta. Setelah tanda tangan itu tidak jelaskan oleh pihak
400 juta. Pas tanda tangan duit percaya, rupanya di tangan itu bukan 30 juta, tapi 40 juta. Nah ini bukti, ternyata 10 juta itu langsung untuk membayar bunga. Setelah saya selidiki, jadi untuk membayar bunga selama setahun lagi. Jadi 2001 dia mulai melakukan pinjaman, Oktober dan Oktober 2022 itu harus bayar pokok plus bunga. Nah petani ini ternyata kusel. Yang tadi dijelaskan di awal, kemudian PT Sidoarjo bahwa mereka akan mendatangkan orang ahli dari Sidoarjo, akan didampingi 2 orang. Dari nanam sampai nak ke setahun ini, batang itu tidak bertemu. Kaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Tapi kalau gayanya Bank Agripran ini sangat bertolak belakang dengan prinsip OJK. Terima kasih. Itu saja tambahan. Baik, saya akan bacakan kesimpulan. Demikian video YouTube kami kali ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, serta subscribe di channel kami ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.